Kali ini saya ingin sharing tentang bagaimana memulai bisnis tanpa modal uang. Ini satu pengalaman yang terjadi di tahun 2021 ketika saya diajak untuk ikut dalam satu pertemuan manajemen meeting dari satu perusahaan distribusi tertentu yang mengalami gangguan karena proses COVID ya, karena pandemi. Nah, karena itu mereka memikirkan bagaimana membuat sekoci supaya kalau seandainya usaha itu tidak bisa berlanjut, mereka sudah mencoba melakukan beberapa pengembangan opsi-opsi untuk memulai usaha yang lain dan sebagainya. Nah, ketika saya diminta datang ikut dalam pertemuan manajemen meeting itu lewat Zoom, saya kemudian mendengarkan situasinya dan kemudian saya diminta pendapatnya bagaimana. Nah, saya sendiri waktu itu sudah tidak aktif dalam bisnis-bisnis tertentu ya, sehingga kemudian saya bilang saya belakangan ini memang banyak mendampingi kawan-kawan yang berbisnis laundry komersial, karena menurut saya itu satu segmen UMKM yang bisa dimulai dan dipersiapkan dengan tidak terlalu ruwet gitu. Sehingga saya bilang kalau seandainya saya diminta membantu, apakah teman-teman ini mau memberikan perhatian kepada bisnis laundry komersial? Silakan dibicarakan dulu internal. Kalau seandainya memang mau, nanti kita buat step by step-nya seperti apa. Mereka kemudian rapat, katakanlah dalam hitungan minggu, saya agak lupa 2 atau 3 minggu, kemudian memberi kabar kepada saya, mereka mau untuk dibantu men-set up bisnis itu. Persoalannya adalah mereka sama sekali tidak punya uang. Jadi bagaimana melakukan bisnis laundry komersial tanpa uang? Nah, ini satu hal yang menarik juga ya. Artinya saya sejak awal sering sekali bicara bahwa bisnis tidak selalu harus modalnya uang, bisa juga modal yang lain, modal relasi sosial, hubungan-hubungan dan sebagainya. Nah, untuk orang yang belum pernah berbisnis mungkin itu agak seperti utopia, agak seperti menghayal gitu. Tapi untuk mereka yang berbisnis, mereka akan paham apa yang saya katakan. Jadi kemudian saya bilang kalau memang kondisinya tidak ada uang, berarti posisinya tim ini, kawan-kawan ini harus bersedia menjadi operatornya, eksekutornya, saya bilang. Jadi konsepnya kurang lebih sederhananya ya kita bagi hasil saja. Kita akan cari orang-orang yang punya uang menjadi investor, kita tawarkan dengan format bagi hasil tertentu, dan kemudian teman-teman mengeksekusinya, saya bilang. Nah, mereka sepakat, sehingga kemudian apa yang saya lakukan adalah saya membuat proposal bisnisnya dengan teman saya, salah satu teman saya yang pekerjaannya di bidang akuntansi. Jadi sehingga dia mahir untuk mengolah data-data, untuk membuat perhitungan-perhitungan tertentu. Jadi kita kemudian dengan lewat diskusi, kita sampai pada proposal kita pada dasarnya ingin menawarkan kepada teman-teman tertentu yang juga jumlahnya terbatas yang kita kenal, kalau seandainya mereka ingin investasi di bisnis laundry kiloan dengan sistem bagi hasil. Mereka perannya sebagai investor dan kemudian mereka akan mendapatkan hasil tetap. Jadi seperti reksadana pendapatan tetap kurang lebihnya ya. Jumlahnya tertentu gitu. Misalnya waktu itu sesudah kita hitung, maka kita memberikan penawaran bahwa mereka menitipkan jumlah uang tertentu, katakanlah Rp100, dan kemudian dari situ mereka mendapatkan return 10% 1 tahun. Selama 1 tahun berarti mereka dapat Rp10, dan pembagiannya dilakukan sebanyak 4 kali, 3 kali 1 bulan, sehingga setiap kali pembagian mereka mendapat Rp2,5. Uangnya 100, bagi hasilnya 10 per tahun, dengan uang yang mereka dapat setiap 3 bulan Rp2,5. Dan investasi mereka itu dikunci selama 5 tahun untuk nanti dikembalikan pokoknya dalam jumlah yang sama. Nah, setelah itu kerjasama itu bisa direview, dilihat kembali apakah mau dilanjutkan atau tidak. Jadi kemudian sesudah kita buat proposalnya, inti dari penawarannya adalah itu tadi, bagi peran teman-teman yang tadi ingin berbisnis itu akan menjadi operatornya, dan investor akan mendapatkan hasil 10% dari investasinya. Kemudian hal berikutnya tentu kita bertanya siapa yang mau menjadi investor kan? Jadi kita membuat daftar nama, kebanyakan itu memang teman-teman yang kita kenal atau keluarga dari teman-teman yang kita kenal yang kemudian merasa memang tidak nyaman dengan menyimpan uang di bank dengan biasanya format paling tradisional, misalnya deposito yang returnnya memang
sangat kecil, mungkin waktu itu sekitar 3-4%, sementara penawaran kita kan 10% ya. Jadi dari situ kita undang, kita lakukan beberapa kali presentasi lewat Zoom, dan beberapa teman berminat, menyatakan minatnya, dan kemudian dibuat draft perjanjiannya dan sebagainya, sehingga kemudian terkumpullah sejumlah uang yang memungkinkan kita memulainya di tahun 2021 itu, memulainya dengan membuat 4 outlet laundry komersial. Nah, dari situ kemudian bisnisnya berjalan, tetapi tidak berjalan seperti yang kita bayangkan, artinya tidak mulus begitu, jumpalitan juga, akrobatik di sana-sini, tapi dengan berjalannya waktu, kompetensi teman-teman yang memegang operasional itu juga bertumbuh. Sehingga kemudian mereka melihat ternyata model investasi begini bisa diperbaiki dengan konsep misalnya tadinya tuh di satu outlet itu investornya bisa beberapa orang, tapi ini memperumit situasi kalau terjadi turbulensi tertentu, masalah tertentu dalam bisnis, misalnya harus dipindahkan, misalnya alat perlengkapannya harus dibagi begini begono, dan itu membuatnya lebih rumit. Jadi kemudian lewat 1-2 tahun pengalaman kita merumuskan untuk setiap outlet itu sebaiknya hanya ada satu investor saja, single investor. Nah, dengan begitu dari pelajaran itu kita kemudian merumuskan lagi cara aturan mainnya mirip, tetapi dengan pembagian bahwa satu outlet kita harapkan hanya ada satu investor. Jadi dari banyak investor, makin sedikit investor, akhirnya kita melihat yang paling manageable, yang paling lebih gampang untuk dikerjasamakan itu kalau dengan satu investor. Setelah berjalan 4 tahun, kini para operator ini sudah memiliki pengalaman untuk melaksanakan, menjalankan bisnis laundry kiloan sebanyak 23 outlet. Nah, ini sebuah pengalaman bagaimana berbisnis tanpa modal uang. Tetapi pertanyaannya tentu saja bagaimana di dalam proses waktu ini orang-orang kemudian mau menjadi investor. Itu pertanyaan besarnya kan. Kalau seandainya yang jadi investor itu keluarga, mungkin akan lebih gampang ya. Lebih gampang dalam arti mendapatkannya. Tetapi kalau tidak berhasil, kalau investornya di antara keluarga, ada risiko juga, risiko keributan di dalam keluarga. Jadi kalau dalam situasi kami waktu itu 2021 awal, siapa yang menjadi investor itu adalah relatif orang-orang yang mengenal kami selama puluhan tahun. Jadi isunya di situ adalah yang dipertaruhkan sebetulnya nama saya sebagai orang yang dikenal, kemudian juga akuntan yang tadi partner saya yang juga dikenal, orang-orang yang sudah dikenal dalam jangka waktu yang cukup lama ya, di atas 20 tahun. Sehingga berdasarkan pengenalan itu orang-orang yang mengenal itu bersedia menjadi investor gitu ya. Nah, ini satu gambaran bagaimana satu usaha bisa dilakukan tanpa modal uang, tetapi modalnya modal sosial, modal relasi, dengan melakukan presentasi, tetapi juga tidak terlalu formal gitu ya, tidak sampai crowdfunding tanda kutip yang sangat serius dengan macam-macam yang biasa dilakukan oleh teman-teman startup sekarang, tetapi ini lewat jalur yang lebih mulut ke mulut ya, jadi lingkungannya terbatas. Nah, apakah ini bisa dilakukan oleh orang-orang muda kalau Anda ingin berbisnis tapi belum punya uang, atau dilakukan oleh orang-orang senior yang mungkin di dalam masa menjelang pensiunnya menguasai satu kompetensi bisnis tertentu, ingin mengembangkannya tetapi dengan dana terbatas, sehingga pengalaman ini bisa diolah untuk bisa dijalankan. Semoga bermanfaat, sukses besar untuk Anda.